子は敵。硬いが、そのままほどではないが、やはり見えん。蝶は危険。 Di awal episode, kita melihat Gabimaru dan Mei bertemu dengan seorang samurai bernama Tamiya yang ditemani oleh Fuchi. Tamiya mengejek Gabimaru karena penampilannya yang terlihat seperti sampah dan meragukan apakah Gabimaru masih pantas disebut shinobi. Situasi menjadi tegang, seolah-olah Tamiya dan Gabimaru akan bertarung. Tamiya bahkan mengatakan, apakah Gabimaru benar-benar berpikir bisa melawannya dalam kondisi seperti sekarang? Gabimaru sendiri berpikir bahwa membawa Mei tanpa luka akan sangat sulit jika harus bertarung. Ketegangan memuncak, namun Fuchi segera melerai mereka. Fuchi mengatakan bahwa mereka seharusnya saling bertukar informasi tanpa harus bertarung. Ia bahkan mengarahkan pedangnya ke Gabimaru, mengatakan bahwa ia ahli mendapatkan informasi tanpa membunuh. Gabimaru menyadari bahwa Tamiya dan Fuchi sangat kuat. Bertarung melawan mereka hanya akan sia-sia. Akhirnya Gabimaru duduk dan mengusulkan untuk bekerja sama. Tamiya pura-pura menyerang Gabimaru, tetapi Gabimaru tidak bergerak sama sekali. Melihat itu, Tamiya percaya bahwa Gabimaru tidak berbohong meskipun ia tetap kecewa. Fuchi kemudian bertanya, alasan Gabimaru ingin bekerja sama. Gabimaru menceritakan semuanya, tentang siapa para Tensen, bagaimana kekuatan mereka, dan apa yang ia ketahui sejauh ini. Mendengar itu, Tamiya dan Fuchi terkejut dan mengajukan banyak pertanyaan. Gabimaru mengaku bahwa tujuan utamanya hanyalah mendapatkan pengampunan dari Shogun agar bisa kembali hidup damai bersama istrinya. Akhirnya, Tamiya setuju membantu. Ia mengaku tidak tertarik pada pengampunan, karena tujuannya adalah menjadi abadi. Namun ia menjelaskan bahwa ia tidak ingin hidup selamanya, melainkan ingin dikenang oleh dunia. Fuchi sendiri tertarik pada makhluk abadi, yaitu para Tensen. Akhirnya ketiganya sepakat bekerja sama. Tiba-tiba, Mei yang sebelumnya terlihat seperti anak kecil berubah menjadi dewasa. Gabimaru sangat terkejut. Mei memanggil nama Gabimaru untuk pertama kalinya, membuatnya semakin bingung. Gabimaru bertanya pada Mei tentang kekuatan yang ia gunakan untuk melindunginya. Ia juga bertanya, apakah Mei seperti para Tensen, makhluk abadi? 喋れるなら教えてほしい。あの不思議な力。 Sementara itu, Sagiri dan kelompok lain terus mencari Gabimaru dan Mei. Pulau ini terasa semakin aneh. Mereka menyimpulkan bahwa Horai dan sistem kepercayaannya tidak dibuat oleh para dewa, melainkan oleh manusia. 混ざり方も実に大雑把です。特定の倒幕を目論む新興宗教の教祖でした。彼の宗教もここと。 Sagiri yakin Gabimaru masih hidup. Ia percaya Gabimaru pasti sedang menyusun rencana untuk melawan Tensen demi kembali kepada istrinya. すみません、喋りすぎました。いや、別にいいけどさ。その推測が事実なら厄介ね。1000年以上も。いいえ、きっと生きてます。そして絶対に諦め。 Kembali ke Gabimaru dan Mei, Gabimaru bertanya dari mana asal kekuatan para Tensen. Mei berulang kali menyebut kata Tao. Baik Gabimaru, Tamiya maupun Fuchi tidak langsung memahami maksudnya. Namun mereka mengaitkan Tao dengan energi kehidupan, seperti dalam bela diri, pengobatan Tiongkok, dan ajaran spiritual. Di tempat lain, Sagiri dan kelompoknya juga mulai membahas Tao. Mereka menyimpulkan bahwa Tao adalah energi yang membentuk segala sesuatu di dunia. 大きな力をいなしたり、死ぬような傷を受けても死ななかった。 Di sisi lain, Nurugai meminta Shion untuk mengajarinya ilmu pedang. Awalnya Shion menolak, namun setelah terjadi serangan mendadak oleh monster, Shion menunjukkan kemampuan bertarungnya. 戦いたいよ、先生。前にも言ったが、私は君の先生じゃない。説明つかない。
頼むよ。耐えられないよ。 Ia menjelaskan bahwa segalanya di dunia memiliki gelombang energi. Dengan merasakan gelombang itu, seseorang bisa memperkuat indera dan serangannya. そうすることで波を感じやすくなる。刀の構えからして悪い。じゃあどんなのがいいんだ。強い握りも切り込む一瞬だけ。それ以外は軽く持つ。 Inilah dasar dari Tao. Akhirnya, Shion setuju mengizinkan Nurugai belajar dengan cara mengamatinya bertarung. 腕力に頼らず刀の重さを利用しろ。疲れにくくなるが君の先生にはなれない。お役目の間は立場がある。事実技の鍛錬も必要だがこの島にはそんな勇気。 Kembali ke Gabimaru dan Tamiya, mereka diserang banyak monster. Tamiya mengatakan bahwa satu-satunya cara mengalahkan Tencent adalah dengan menggunakan Tao. Meski tidak punya waktu untuk belajar, mereka berlatih langsung sambil bertarung. Di sisi lain, dua Tencent terlihat berbincang, membahas jurang di mana manusia diubah menjadi bunga. するよ。彼らは皆自分と同じ境遇に他人を招きたい。 Namun Tom dan kakaknya berhasil keluar dari jurang itu. あのクソども殺すぞトーマ。では対策を練りましょう。対策なんかいらねえ。 Kakak Tom menyimpulkan bahwa kelemahan Tencent bukan di kepala atau jantung, melainkan di bagian bawah tubuh mereka seperti akar pohon. お前も空気になったかバゲモン。生きてましたか。失礼。バゲモンだ。殺す。いやいやいや、私には知性。 Tiba-tiba muncul makhluk aneh bernama Doushi, tangan kanan para Tencent. Ia datang untuk memeriksa manusia-manusia di pulau tersebut. 我々同士は天仙様直々の弟子、右腕。城内。ですからお願いします。穴に戻って大人。なんだ、この両力。 Pertarungan pun terjadi. Tom dan kakaknya melawan Doushi. Doushi menyadari bahwa kakak Tom mampu menggunakan Tao meski sudah sangat kelelahan. さあ子供を切れ。任せたぞ。 Pertarungan berlangsung sengit. Akhirnya Doushi menyerang balik dan melukai kakak Tom hingga bersimbah darah. Episode pun berakhir dengan 立ち situasi どころに genting. 再生する。 Di episode ini, kita melihat Tomer dan kakaknya bertarung melawan seorang makhluk penjaga bernama Doushi. Pertarungan berlangsung sengit. 制している。なぜ？奴は普通の人間のはず。タオのことか。ただの人間には知覚できないはずだが。 Namun, saat Doushi lengah dan hendak menghabisinya, kakak Tomer tiba-tiba bangkit dan menyerang balik wajah Doushi. Ia berkata bahwa Doushi seharusnya lebih waspada. 僕わからねえが、えらく便利な体になったようだな。よく知ってる。変わらないものなんて一つで十分だ。 Ia juga teringat masa kecilnya saat ia rela melukai dirinya sendiri demi menyelamatkan Tomer dari para bandit. Kembali ke masa kini, kakak Tomer menyerang Doushi dan menargetkan bagian lehernya. Doushi mulai kehilangan banyak darah. Kakak Tomer menyadari bahwa kelemahan Tenshin ada pada aliran Tao mereka. Ia akhirnya mengumpulkan Tao di tangannya dan menembus perut Doushi. Doushi pun tewas. Namun, Tomer menyadari sesuatu yang mengkhawatirkan. Tubuh kakaknya semakin menyatu dengan kekuatan tanaman. Ia bersyukur kakaknya hidup, tetapi mulai ragu apakah kakaknya masih sepenuhnya manusia. Cerita lalu berpindah ke Tamiya dan Gabimaru yang sedang bertarung melawan para penjaga lainnya.
Tamiya mempertanyakan apakah ia sudah menggunakan Tao dengan benar. 強い強いダメダメ伽藍に剣竜似ていてもこっちは魚の体内構造に近くこっちは人に近い Sementara Gabimaru bertarung tanpa henti, menunjukkan kekuatan luar biasa. モテなくて結構わしは最大者だえ伽藍の強い強い強いダメ Muncullah Tenshin bertopeng merah yang menculik Mei. Ia mengungkapkan bahwa Mei telah dicari selama ratusan tahun karena perannya sangat penting dalam pelatihan Tao. Tenshin menjelaskan bahwa Tao memiliki keseimbangan yin dan yang. Manusia biasa hanya memiliki satu sisi, sementara Mei memiliki sisi yin yang sangat langka. Mereka berniat memanfaatkan Mei. Mendengar hal itu, Gabimaru sangat marah. Ia teringat luka di tubuh istrinya dan tidak bisa memaafkan perkataan mereka. Pertarungan besar pun dimulai. Dua Tenshin menggunakan serangga dan kupu-kupu sebagai senjata Tao. こいつらのせいで俺は左手を失った。いや本気だ。何事も失うことでより研ぎ澄ま。こいつらも使うのかむやみに突っ込むな奴らは不可視の術を使う Gabimaru perlahan mulai memahami aliran Tao. なはず。なぜかばおうとする。確かに恩ある者が困っていたら助ける当然だろうメイ様はその修行に必要不可欠な存在なのだ。Dengan menerima kelemahan dirinya, Gabimaru akhirnya bisa melihat Tao secara penuh. 理由が分かったぞ。超気持ち悪いなてめえら。いや自分でも知らなかった自分を見てばかりだまるで物のように言うのはやめろなるほど。 Ia menjadi jauh lebih kuat, bahkan setara dengan Tenshin. 援護しろ。硬いがその玉ほどではないがやはり見えんあの蝶は危険。 Gabimaru menghancurkan kedua musuh dengan mudah. ご覧のガビマルの本性ってわけだ。人の心を捨ててまで修行にくれた。青の動きから攻撃の意思や方向が読み取れる背後の気配もはっきりわかる忍術。違う。こんなゲート。 Tamiya ikut menyerang dan mengalahkan Tenshin bertopeng merah. 話せ他に仲間は天仙様の居場所は射程じゃない Di akhir episode, Sagiri dan kelompoknya memasuki area Horai. Mereka melihat seorang Tenshin berambut putih muda yang dengan mudah menghancurkan taman dengan kekuatannya. Semua orang terkejut. Dan disitulah episode ini berakhir. はリエン様がつけた。そのための目印なのだ。我々の陽を結合し循環させることが防虫術の鍛錬となる。万物は陰と陽の気、どちらかを必ず持つ。